Saham-saham yang terafiliasi dengan kelompok konglomerat kembali menjadi sorotan di Bursa Efek Indonesia B. Sepanjang ke 2025, di tengah rangkaian aksi korporasi, restrukturisasi bisnis, serta rencana ekspansi ke depan, sejumlah emiten mencatatkan lonjakan harga saham yang signifikan secara year-to-date. Menurut data perperdagangan intraday, Rabu 24 Desember tahun 2025 siang, saham perhotelan dan resor PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, BUVA, yang dikendalikan dari kelompok usaha haji, ISAM, saham perkebunan sawit PT Pradiksi Gunatama Tbk PGUN, mencatatkan kenaikan 2,170,05%, YTD, ke harga Rp9.725. Disusul PT John Lynn Agro Raya Tbk Jar yang menguat 912,9% ke Rp3.140. Kelompok Happy Hepsoro juga mendominasi daftar saham dengan kinerja tinggi. Mina Padi Investama Sekuritas Tbk, Padi melesat 1.050%, YTD. Diikuti PT Red Planet Indonesia Tbk PSKT yang naik 681,25%, serta PT Sanurasta Mitra Tbk Mina yang menguat 623,4%. Dari sektor properti, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk Rise yang dikendalikan keluarga Tanoko mencatatkan kenaikan 765,85%, YTD ke level Rp8.875, di tengah rencana penambahan modal dan peluncuran proyek baru di ke-2026. Sementara itu, PT Solusi Sinergi Digital Tbk Wi-Fi yang berada dalam kongsi Hashim Jojo Hadikusumo melonjak 709,76%. Seiring pasar menilai emiten ini sebagai pemain disruptif besar di industri telekomunikasi Indonesia. Saham-saham milik kelompok konglomerat lama juga kembali mencuri perhatian. Pengelola rumah sakit PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk SREJ milik grup Mayapada naik 594,92%, YT, sedangkan tambang emas PT Arki Indonesia Tbk ARC yang berada di bawah grup Raja Wali menguat 593,55%, didukung sentimen positif harga emas dunia. Dari kelompok Bakri, PT Energi Mega Persada Tbk ENRG mencatatkan kenaikan 543,48%, YT, diikuti PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk VKTR yang melesat 507,69%. Sementara itu saham PT GTS Internasional Tbk GTSI milik grup Hampes menguat 490,91%, YT. Di sektor teknologi, emiten data center PT DC Indonesia Tbk DC1 yang dikendalikan kongsi Toto Sugiri dan Antoni Salim naik 456,24% ke level Rp234 175, sedangkan PT Remala Abadi Tbk, data milik grup Jarum, menguat 431,61%. Saham-saham konglomerat lain juga mencatatkan kinerja impresif sepanjang 2025, termasuk emiten-emiten grup Barito, Besutan Prajogo Pangestu. Sebagai contoh, saham PT Petrosia Tbk PTRO melesat 275,1% ke level Rp10.300 per saham. Sementara PT Barito Pacific Tbk BRPT melambung 247,83%. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam ke level 8.500-an jelang libur panjang perayaan Natal tahun 2025. IHSG terbebani pelemahan saham big caps, diantaranya lah saham DSSA dan juga saham BBCA yang menjadi pemberat utama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,71% di level 8.584,782 di akhir perdagangan Selasa. IHSG berbalik arah melemah usai bergerak di zona hijau dengan menyentuh level intraday tertinggi di Selasa di level 8.667,733. Sektor perindustrian melaju 2,58%, sektor barang konsumen siklikal naik 2,26% dan sektor teknologi menguat 0,43%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor properti dan real estate turun 1,24%, sektor keuangan melemah 0,81% dan sektor energi koreksi 0,1%. Emiten-emiten kapitalisasi raksasa masih menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham DSSA menjadi beban utama IHSG, ditutup melemah 4,07% di level Rp105.125 per saham, bebani IHSG 19,57 indeks poin.
Saham BBCA ditutup melemah 1,83% di level Rp8.025 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 14,19 indeks poin. Saham-saham lainnya yang menjadi pemberat utama IHSG, di antaranya saham BRPT ditutup melemah 4,65% di level Rp3.280 per saham. Saham Aman ditutup melemah 2,1% di level Rp6.350 per saham. Saham BMRE ditutup melemah 0,98% di level Rp5.050 per saham. Dan saham Bumi ditutup melemah 3,55% di level Rp380 per saham. Dari sisi sentimen dari dalam negeri, Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa resmi menetapkan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 80 tahun 2025. Bea keluar tersebut akan mulai berlaku di 23 Desember 2025 setelah ditetapkan di 17 November 2025. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi mineral, khususnya emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor pertambangan. Dalam pasal 3 PMK 80/2025, tarif bea keluar emas ditetapkan berdasarkan harga referensi yang ditentukan Menteri Perdagangan serta jenis emas yang diekspor. Apabila harga referensi emas berada di kisaran $2.800 Amerika hingga kurang dari $3.200 Amerika per troy ounce, tarif bea keluar dikenakan 7,5% hingga 12,5%. Sementara jika harga referensi mencapai $3.200 Amerika per troy ounce atau lebih, tarif bea keluar meningkat menjadi 10 hingga 15% tergantung jenis emas yang diekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, didorong oleh pengeluaran konsumen serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil, ekonomi Amerika Serikat mencatatkan ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Laporan menunjukkan produk domestik bruto Amerika Serikat tumbuh 4,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan periode sebelumnya. Ekonomi Amerika Serikat mencatat ekspansi tercepat dalam 2 tahun terakhir pada kuartal ketiga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh ketangguhan pengeluaran konsumen dan dunia usaha, serta kebijakan perdagangan yang mulai stabil. Berdasarkan laporan Biro Analis Ekonomi, produk domestik bruto real Amerika Serikat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,3%. Angka ini melampaui pertumbuhan 3,8% pada periode sebelumnya yang juga ditopang oleh sektor rumah tangga. BEI seharusnya merilis estimasi awal PDB ini pada 30 Oktober lalu. Namun jadwal tersebut dibatalkan akibat penghentian operasional pemerintah. Biasanya lembaga ini merilis 3 kali estimasi pertumbuhan kuartalan untuk menyempurnakan data. Namun untuk periode menjelang shutdown terlama dalam sejarah kemarin, BEI hanya akan merilis 2 laporan saja. Pasca pengumuman tersebut, surat utang pemerintah terpantau turun, sementara kontrak berjangka ekuitas memperpanjang penurunannya. Laporan yang sempat tertunda ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tetap menjaga momentumnya hingga pertengahan tahun. Hal ini terjadi saat konsumen terus berbelanja dan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang paling memberatkan mulai ditarik kembali. Meski government shutdown diperkirakan akan membebani pertumbuhan kuartal keempat, para ekonom memprediksi pemulihan moderat pada 2026. Optimisme ini muncul seiring adanya pengembalian pajak bagi rumah tangga serta antisipasi putusan Mahkamah Agung yang mungkin akan membatalkan kebijakan tarif global menyeluruh milik Trump. Berbagai sumber, IDX Channel.